Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Malia dengan NIM 21042053. Di sini saya akan mempresentasikan tugas administrasi kependudukan dan lingkungan hidup mengenai kedudukan aspek kependudukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang mana merupakan materi pertemuan kelima. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kependudukan terlebih dahulu, yang mana kependudukan ini merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Data kependudukan yang akurat dan terkini dapat membantu pemerintah dan sektor swasta dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Selanjutnya, aspek-aspek kependudukan, yang mana dapat dilihat dari jumlah dan perkembangan penduduk. Yang ini mencakup data jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara, serta pertumbuhan penduduk yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, dari persebaran penduduk, mencakup data tentang distribusi penduduk pada suatu wilayah atau negara. Ketiga, kepadatan penduduk, mencakup data tentang jumlah penduduk yang tinggal pada suatu wilayah tertentu. Yang keempat, kualitas penduduk, yang mana mencakup data tentang kualitas hidup penduduk seperti tingkat kesehatan, pendidikan, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, yang kelima, yaitu mobilitas penduduk, yang mana mencakup data tentang perpindahan penduduk, baik yang bersifat internal maupun internasional. Yang keenam, fertilitas fertilitas, yang mana mencakup data tentang kelahiran pada suatu wilayah atau negara. Yang ketujuh, moralitas, yang mana mencakup data tentang tingkat kematian pada suatu wilayah atau negara. Yang ke-8 ada migrasi, yang ke-9 mobilitas sosial, mencakup data tentang pergerakan individu atau kelompok dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Semua aspek yang ada pada kependudukan tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah atau negara. Selanjutnya yaitu kedudukan aspek kependudukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang seimbang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat mempengaruhi kualitas hidup. Yang kedua, mengenai kualitas penduduk yang baik, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan yang tinggi dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga yaitu program keluarga berencana dan pengendalian penduduk, yang mana dapat membantu mengurangi angka kelahiran yang tinggi dan memperbaiki struktur umur penduduk, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat yaitu mobilitas penduduk yang baik, yang mana dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti dengan memudahkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kelima yaitu persebaran penduduk yang merata dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti dengan memperbaiki akses ke layanan publik dan infrastruktur. Dengan memperhatikan aspek-aspek kependudukan tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kebijakan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui kependudukan, yaitu seperti program keluarga berencana dan pengendalian penduduk, yang mana dapat membantu mengurangi angka kelahiran yang tinggi dan memperbaiki struktur umur penduduk, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, ada program pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti dengan memberikan pelatihan dan bantuan untuk meningkatkan keterampilan dan penghasilan keluarga. Yang ketiga ada pemetaan program KKBPK, yaitu keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Berbasis data kependudukan dapat membantu untuk meningkatkan relevansi, efektivitas, dan efisiensi program, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan masih banyak program dan kebijakan dari masyarakat, dari pemerintah, untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui kependudukan tersebut. Beberapa contoh kasus mengenai aspek-aspek kependudukan, yaitu kerusakan lingkungan di Indonesia memiliki dampak yang signifikan bagi kualitas kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh kerusakan lingkungan dan dampaknya bagi kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama ada deforestasi. Laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar atau yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia.
hutan dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada pencemaran air, yang mana pembuangan limbah yang sembarangan dapat menyebabkan pencemaran air yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, iritasi mata, dan penyakit jantung. Dampak dari kerusakan lingkungan tersebut dapat mengancam kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Baiklah, sekian dari saya mengenai aspek-aspek kependudukan. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.